Bang Nando, menarik nih. Jadi Pak Prabowo saat ini kan sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia dalam kepemimpinan Pak Jokowi ya. Lalu kemudian ada hal yang menarik bahwa Pak Jokowi memberikan tugas kepada Pak Prabowo, yaitu terkait dengan food estate, kemudian program air bersih, dan lain-lainnya. Kalau dilihat dari tugas dan fungsi, sepertinya kan bukan menjadi bagian daripada tugas fungsinya seorang Menhan kan, seperti itu. Nah, pandangan Bang Nando sebetulnya dari program-program yang sudah dijalankan terkait yang tadi sudah saya sampaikan, itu cukup nggak sih merepresentasi bahwa Pak Prabowo memikirkan rakyat? Itu pertama. Lalu kemudian kedua, sebetulnya bermasalah nggak sih secara tugas fungsi dalam kapasitasnya dia sebagai Menhan? Tanggapan Bang Nando seperti apa? Baik. Bicara tentang Menhan, itu adalah satu kesatuan institusi yang disebut dengan pertahanan. Menhan adalah Menteri Pertahanan. Jadi seperti itu. Menteri Pertahanan bertanggung jawab terhadap kepastian ketahanan pangan. Itu bertanggung jawab. Karena apa? Logika perang. Kekalahan perang pertama kali adalah ketidakmampuan kepastian terhadap persediaan pangan. Kita memang tidak sedang berperang. Kita memang tidak sedang ingin berperang. Tidak. Karena kita tidak menganut sistem tersebut. Bahwa dengan posisi politik luar negeri kita adalah bebas aktif, non-blok, ya, bukan berarti kita harus abai terhadap ketahanan pangan. Kita harus abai terhadap kekuatan alutsista kita. Kita harus abai terhadap kemampuan jumlah personil kita. Walaupun memang semua tidak menjadi kekuatan organik aktif. Tapi kita perlu. Walaupun hari ini juga berdasarkan undang-undang yang juga sudah diatur, sudah ada Komcat. Jadi, bila ditanyakan sementara waktu adalah, adakah tanggung jawab Menteri Pertahanan terhadap hal tersebut, terkhusus adalah tentang food estate? Jawabannya adalah sangat-sangat strategis. Karena urusan ini bukan hanya berbicara tentang urusan pertanian. Betul. Menteri Pertanian bertanggung jawab terhadap pangan adalah untuk memastikan stabilitas pangan terhadap masyarakat. Menteri Pertahanan bertanggung jawab terhadap pangan adalah memastikan terhadap stabilitas ketahanan pangan. Itu dua hal yang berbeda. Artinya, food estate adalah sebagai lumbung. Lumbung adalah memastikan di mana ini menjadi suatu simpanan dari kekuatan pangan. Baik, yang kita juga tidak bisa negasikan, rangkaian keputusan ini adalah rangkaian yang tidak lepas dari situasi global yang akan kita hadapi. Terkhusus adalah pasca 2024, yang dimana kita juga akan berbicara tentang akan menghadapi sampai tidak kita sebagai Indonesia Emas 2045. Karena itu bukan mimpi, karena itu bukan hayalan. Tapi itu adalah suatu ruang yang harus tersistematis. Dan mampu tidak kita hari ini sampai, dan 2024 adalah titik strategis dalam hal itu. Termasuk dalam rangkaian tahun 2025. Jadi di situ. Jadi ya saya paham lah, ada beberapa yang mengatakan tentang itu gagal lah food estate dan sebagainya macam. Dan mereka juga sudah bertanya kepada petani atau pada penggarap dan sebagainya macam. Tapi yang jelas saya mau bilang begini. Lahan itu butuh proses. Jadi di situ.
ketika proses itu dilakukan, sudah pasti tahapan-tahapan maksimal itu tidak mungkin langsung menjadi maksimal. Jadi di situ. Tapi secara fungsi, secara keinginan, bahwa Indonesia butuh food estate. Itu untuk food estate. Lalu bagaimana dengan perairan? Kalau dilihat dari beberapa capaian yang sudah ada secara dokumentasi, ya, baik yang telah dipublik media resminya langsung Kemhan, jadi seperti itu, yaitu adalah penemuan-penemuan atau sumur-sumur bor. Jadi seperti itu. Ada yang saya mau garis bawahi di sini. Bukan hanya sebatas keluar air dan masyarakat mendapatkan kegembiraan yang luar biasa. Karena audio itu alami. Terlihat alami. Tidak dalam sebuah settingan yang disuruh pura-pura bergembira ketika air itu keluar. Itu tidak. Tapi ada proses sinergisitas sistematis termanajemen ketika memastikan air itu keluar. Kenapa saya bilang begitu? Karena technical di dalam menemukan air melalui sumur bor, alat tersebut, itu adalah benar-benar menggunakan potensi sumber daya manusia kita sendiri. Yang hari ini dikaji, diteliti oleh siapa? Mereka-mereka yang berada di dalam Unhan. Jadi di situ. Oh, Universitas Pertahanan maksudnya? Universitas Pertahanan. Jadi di situ. Jadi bukan hanya kebutuhan pangan, kebutuhan air itu juga menjadi satu syarat penting di dalam ketahanan Indonesia. Dan lagi-lagi saya sampaikan, kondisi global kita, geopolitik sangat dipengaruhi terhadap 3 hal. Bila terjadi krisis pangan, bila terjadi krisis air, bila terjadi krisis energi. Jadi di situ. Artinya satu hal yang dilakukan dengan ditemukannya sumur-sumur bor, ya, yang dimana teknologi tepat gunanya itu diciptakan oleh anak-anak bangsa yang hari ini mereka diantaranya adalah para pengajar dan para pendidik dan terdidik di Universitas Pertahanan, ya. Yang saya mau sampaikan lagi-lagi bahwa Pak Prabowo sebagai Menhan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, dia bertanggung jawab terhadap keilmuannya. Dia bertanggung jawab terhadap moralnya atas ilmunya. Jadi di situ. Jadi bagi kita sebagai masyarakat bahwa tidak perlu dalam hal ini Pak Prabowo kampanye dan sebagainya macam. Dedikasinya, keseriusannya, tanggung jawabnya dilaksanakan sebagai Menhan, itu sudah menunjukkan kepemimpinannya. Dan yang paling terutama adalah keikhlasannya untuk memastikan wajah Indonesia di wajah dunia, dalam hal ini adalah perdamaian dunia. Saya ucapkan selamat. Jakarta menjadi markas besar ASEAN.